رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وانشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى حضرة الشيخ جل وعلا المحضر وإلى حضرة الشيخ جل السجد وإلى حضرة الشيخ محمد بن صالح الطالقين وإلى حضرة الشيخ جل سلام وصلى وإلى حضرة الشيخ ثم إلى حضرة الشيخ يا إلهي عبد الله بن نسيم إلى حضرة الشيخ يا مسعود الله بن صالح يا حضرة الشيخ وجميع الشيخ والأبيض الفاتحة. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة النساء di ayat yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالله
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat para sepuh jemaah berkata yang semua hadir, yang saya hormati dan insyaallah seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kembali sepekan demi sepekan tidak terasa Allah masih berikan kita kesempatan bahwa terlebih diberikan lagi ringan pangkat untuk bisa istiqomah, bisa melaksanakan kajian dan juga sholat subuh dengan berjamaah. Dan juga alhamdulillah hari ini kita memasuki hari terakhir yaitu bulan Muharram ini tanggal 30 ya. Nanti besok kita memasuki bulan Syawal. Mudah-mudahan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi waktu yang manfaat, waktu yang barokah, waktu yang maslahah, dan terlebih bisa menjadikan kita makin taat, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan pada akhir hayat kita diberikan oleh Allah husnul khatimah insyaallah. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin wal Qadha Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat tabi'in, pada tabi'in sampai kepada kita tentunya. Mudah-mudahan kita khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di surat An-Nisa. Dalam ayat ini Allah masih menjelaskan tentang ancaman ahli kitab ini. Ancaman yang ditujukan kepada ahli kitab karena mereka inilah yang bikin onar, bikin ulah, sekaligus bikin gara-gara. Sebagaimana yang sudah disebutkan di awal, ini kan masih ada kaitannya dengan ayat 37-nya ini, ayat 47 yang dimana Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Kata Allah, ya orang yang diberikan kitab, aminu, iman kalian, bima nazzalna, dengan apa yang sudah kami turunkan. Maksudnya itu Quran. Mereka ahli kitab ini disuruh iman ke Quran, yang mana Quran itu musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan dengan apa yang ada di kalian. Artinya kitab Taurat, Quran hadir membenarkan kitab Taurat, Quran hadir meluruskan kitab Taurat.
Bahkan Quran hadir merangkum keseluruhan hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan suruhan kepada mereka agar iman kepada apa yang diturunkan di Quran itu. Min qabli an natmisa wujuhan, sebelum mukanya dirubah. Ngancem kan tuh. Lu mau iman gak? Sebelum gua rubah muka lu. Berarti kan ini suruhan dengan bersyarat, ancaman bersyarat. Kalau misalkan mereka itu mau merubah, mau iman, berarti ancaman dicabut, kan gitu. Tapi kalau misalkan mereka itu kukuh seperti itu, tidak mau beriman dengan apa yang diturunkan di Quran, maka mereka akan dirubah nanti wajahnya. An-nut bisa wujuha, dirubah nanti, sehingga mukanya nanti itu panaruddaha ala adbariha, dibalikin mukanya ke belakang. Bisa kebayang gak sih? Muka dibalikin ke belakang itu, dada ke sini, muka ke sana. Ini bukan ancaman kosong ini. Bahkan ahli mufassirin menyebutkan bahwa ini kan hal kana mu'allaqun summa irtafa. Apakah keadaan hukum ini digantungkan dengan keinginan iman itu, kemudian lalu kalau iman mereka diangkat itu? Ada juga yang menyebutkan bahwa hukum itu akan terjadi memang, lakin fi akhir zaman, tetapi nanti gitu, di akhir zaman. Walaupun sekarang sudah di akhir, mungkin nanti mepet-mepet lah itu. Mepet-mepet akhir zaman itu orang-orang yang begitu tuh nanti dibalikin oleh Allah mukanya. Ada yang pendapat yang ketiga, waqila innahu waqi'un fil akhirah. Kejadian hal seperti itu tuh memang akan terjadi, tapi nanti di akhirat. Tapi pada kenyataannya sekarang memang belum terlihat nih, ya kan? Yang tidak percaya dengan Quran itu kan mukanya masih begitu aja, masih datang biasa. Bahkan makin keras mereka itu memusuhi Quran. Nah, kalau di akhirat ini besar kepastian ini kalau di akhirat. Bahkan fayakumuna min kuburihim mamsuhatun surah. Mereka itu berdiri nanti dari kuburannya mereka itu rupanya disalin nanti. Wala maniun min iradatiha aqulha. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melarang dengan iradahnya Allah itu. Muhanya bakal dirubah nanti. Berarti ini syarat. Kalau mau nerima itu Quran, berarti dicabut ancaman ini. Tapi kalau misalkan tidak terima, maka sudah dipastikan bakal terjadi begitu. Siapa yang begitu? Ahlul kitab nanti. Bukan ibu bapak. Kalau kita naudzubillah dari ini ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dengan Nasara, karena mereka baca kitab. Bahkan dibalik nanti itu ada yang menyebutkan nampu ma fiha minal aini wal afi wal hajib. Mereka itu nanti di matanya dibuang, hidungnya dibuang, alisnya dibuang sehingga datar katanya. Wanaj'aluha kal-fardan wahidan, seperti papan datar mukanya, dibikin kotak
Mungkin kayak Roblox kali ya. Kayak mainan anak-anak Roblox gitu. Bikin kotak rupanya. Satu itu dan itu dikuatkan dengan ketidakimanan mereka. Bahkan Abdullah bin Salam, salah satu tokoh Yahudi pada masa itu, lamma qadama min asy-Syam wa qad sami'a bi hadhihi al-ayat ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia datang dari negeri Syam, Syria, mendengar ayat ini, datang ke Nabi langsung. Abdullah bin Salam langsung datang ke Nabi mendengar ayat ini turun. Qabla ayyati ahlahu, itu datangnya itu sebelum datang ke keluarganya, dia datang dulu ke Nabi. Ngapain? Nanyain tentang masalah ini, benar kan nanti akan dirubah kan? Kata Abdullah bin Salam, benar kan nanti itu akan dirubah kalau misalkan dia tidak iman dengan Quran. Kata Nabi, nah betul. Kata Abdullah bin Salam, kalau begitu aku Islam jadi. Masuk Islam dia langsung. Kenapa? Takut dirubah nanti. Abdullah bin Salam nanti jawabannya. Masuk Muslim duluan dia. Bahkan yang kedua, au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt. Atau kata Allah, kami melaknat mereka sebagaimana kami telah melaknat kepada ashabus sabt, kepada golongan Sabtu. Ashabus sabt ini siapa? Yahudi itu. Disebutkan ashabus sabt. Makanya di mereka ada acara as-sabt, acara sabat gitu. Itu ashabus sabt itu Yahudi, karena ibadahnya mereka hari Sabtu. Nah kata Allah, kalau memang tidak mau terima dengan apa yang diturunkan ke Quran, kami laknat mereka sebagaimana yang telah kami laknat kepada ashabus sabt. Apa yang dimaksudkan ini? Pelaknatan perubahan muha jadi kera, jadi monyet. Pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel 12.000 jadi monyetan semua. Na'udzubillah min dzalik. Tapi tidak sempat berkembang. Sebagaimana yang ada teori Darwinisme bahwa manusia itu awalnya katanya dari kera, lalu berevolusi, lalu bulu-bulunya berubah sedikit demi sedikit, akhirnya hilang, jadilah seperti ini, walaupun tersisa sedikit bulunya. Darwinisme salah gitu. Walaupun memang pernah ada terjadi manusia dijadikan oleh Allah monyet, tapi tidak sempat berkembang. Cuman 72 jam mereka terjadi seperti itu. Berarti cuma 3 hari. Jadi monyetnya mereka cuma 3 hari. Selama 3 hari itu mereka termenung semua, memikirkan badannya, sehingga tidak ikat makan, tidak ikat minum. Karena 72 jam itu mereka tidak makan minum, akhirnya mati. Makanya itu adalah batas manusia itu begitu. Kalau enggak makan minum selama 3 hari sudah dipastikan balik sudah. Tapi kalau misalkan 72 jam itu masih ada yang masuk salah satunya, insya Allah masih ada harapan. Makanya sebulan sekalipun manusia kalau masuk air ya masih lumayan menghidup. 3 hari aja. Dilaknat oleh Allah muka mereka, dirubah jadi kera. Nah, kata Allah, atau kami seperti itu kan mereka. Ketika tidak menerima hukum Quran, maka itu pun akan dilaknat oleh Allah jadi kera. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah maf'ula itu pasti berlaku. Pasti berlaku. Kalaulah misalkan ini perubahan muka
dan juga pelaknatan Allah jadi kera ini tidak terwujud, berarti ini ancaman kosong. Ya kan? Kalau misalkan ayat seperti ini tidak ada wujudnya dan tidak ada buktinya, berarti kan Allah ini kosong, ngancam. Tapi kita ini meyakini bahwa apa yang dikatakan Tuhan Allah, maka semua pasti akan berlaku. Berarti ini tinggal nunggu waktu saja. Tinggal nunggu waktu saja. Pendapatnya yang tadi itu, bisa mereka itu terima kalau diangkat ancaman ini, atau barangkali nanti betul akan terjadi tapi di akhir zaman. Tapi kalaupun di akhir zaman tidak pernah terlihat pula apa yang diancamkan, berarti ketetapan pasti di akhirat. Karena hakikatnya Allah yang tahu nih. Di akhirat lihat aja nanti. Kalau banyak janji di monyet, oh benar berarti. Alhamdulillah yang tadi. Yang kedua, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inna Allah subhanahu la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni an yushraka bihi bila disekutukan bihi dengannya. Allah itu akan memberikan ampunan itu, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan memberikan ampunan selain daripada itu. Liman bagi orang yasha'u yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tegas dalam ayat ini Allah menyebutkan, aku tidak akan mau menerima, akan memberikan garansi atau akan memberikan ampunan bagi mereka yang menyekutukan Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak senang, Allah enggak suka kalau dzatiyahnya, wujudnya disekutukan dengan makhluk. Paling enggak suka Allah. Makanya ayat ini memberikan pesan kepada kita. Walaupun misalkan kita ini hidup durhaka, sekalipun banyak maksiat, banyak durhaka, banyak salah, banyak melanggar hukum syariat, asal jangan musyrik aja dah, masih ada harapan. Asal jangan menyekutukan Allah aja. Kalau misalkan mabuk, gapre, judi, main remi, main slot, atau zina sekalipun, tapi asal enggak menyekutukan Allah aja masih ada harapan untuk ampunan itu. Walaupun itu dosa gede, yang mungkin kita akan terkena dampak daripada kelakuan itu, tapi paling tidak dalam dirinya masih meyakini Allah sebagai Tuhannya, itu masih ada pemaafan dibuka oleh Allah. Tapi kalau sudah memusyrikkan ke Allahnya, nah ini Allah nggak suka. Makanya coba, Allah itu maha penyayang, maha pengasih, dan sayangnya Allah tidak pernah pandang sayang, dan kasihnya Allah tidak pernah pilih kasih. Mukmin, kafir sama, diberikan hak hidup oleh Allah, diberikan rezeki sehat bahkan semua. Ketika Allah mau membukakan seseorang, mau dibinasakan sekalipun oleh Allah kepada mereka, Allah selalu memberikan dulu pesan-pesannya dulu. Selalu disampaikan caranya dulu, dia mau taubat apa enggak gitu. Seperti halnya makhluk yang dijadikan ikon kejahatan. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu yang simbol kejahatan. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan kalimat Fir'aun. Itu untuk simbol kejahatan macam begitu.
Kenapa tidak yang lain itu? Padahal yang lain juga banyak yang jahat. Karena sejahat-jahatnya yang lain itu belum selevel dengan Firaun. Makanya sejahat-jahatnya umat Nabi Muhammad belum bisa selevel dengan Firaun. Belum bisa. Kenapa? Karena Firaun itu di samping dia jahat, dolim dan sebagainya, plus ngaku Tuhan sekalipun. Ajib kan tuh. Levelnya makin tinggi sudah. Tapi walaupun begitu, mau dibinasakan oleh Allah, kan dikasih juru jalan tuh oleh Allah tuh. Dalam ayat kan disebutkan, hal ataka hadisu Musa, idhhab ila fir'auna innahu tagha, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahu al-ayatal kubra, fakadzdzaba wa 'asa, thumma adbara yas'a, wa hasyara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakala akhirati wal ula. Jadi menang-menang begini. Kan kata Allah begini, hal ataka hadis Musa, belumkah datang kepada engkau cerita Nabi Musa? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Musa disuruh oleh Allah pergi ke Firaun. Ilham, pergi kau ila Firaun, ke Firaun. Tagha, karena Firaun sudah melampaui batas. Tagha itu melampaui batas. Fakul, katakan nih, negosiasinya Allah nih. Nabi Musa disuruh ke Firaun, tidak langsung untuk Firaun, adab sebentar lagi turun. Nah, Firaun itu didatangkan dulu Nabi Musa ke situ. Lalu kata Nabi Musa, faqul halaka ila an tazakka. Satu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Allah nyuruh ke Nabi Musa negosiasi dulu dengan Firaun sebelum Firaun dibinasakan. Apa yang pertama? Kata Nabi Musa, Firaun, Tuhanku berfirman kepada kau, halaka ila an tazakka, maukah aku tunjukkan kepada engkau kepada sesuatu yang akan membersihkan dosamu selama ini? Halaka ila an tazakka. Lalu yang kedua, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, maukah aku tunjukkan kepada Tuhan sehingga engkau menjadi takut dengan Tuhan? Itu kan negosiasi itu. Allah berikan dulu jalan untuk dia tobat, diberikan dulu jalan supaya dia berhenti dari sifat kebinasaan itu. Walaupun pada akhirnya si Firaun tidak terima. Bahkan tabawa aso, dia membohongkan, wa aso, bahkan makin durhaka dia. Bahkan tidak segan-segan dia naik ke podium lalu mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Apa yang terjadi setelah itu? Fa akhadahu Allahu nakala akhirati wal ula. Akhirnya Allah binasakan dia. Allah matikan dia. Fil ula wal akhirati wal ula. Di dunia dan di akhirat. Di dunia ditenggelamkan di laut merah, di akhirat yang sudah disiapkan sisa. Kapan itu terjadi? Setelah musyrik, setelah dirinya ngaku Tuhan. Padahal sebelum-sebelumnya itu Firaun berapa ratus tahun dia hidup dolim ke rakyatnya, dolim ke seluruh makhluknya, dibiarin aja oleh Allah. Tapi ketika dia mengaku sebagai Tuhan, di situ Allah gak suka. Gak lama, ada yang menyebutkan 40 hari aja dari situ. Makanya kalau makhluk itu ngaku Tuhan, tunggu aja Bang, sebentar lagi aja. Tuh, jadi Allah tuh kalau mau membinasakan umat itu pasti disuruh dulu siapakah yang menyampaikan ke orang itu. Kalau sekarang berarti kan kiai-kiai itu kalau mau membinasakan ke situ tuh kiai disuruh ke situ, ceramah disuruh barangkali sampai ke telinganya tuh. Tapi kalau nggak mau berubah, tidak mau terima, ya siap-siap aja. Itu cara Allah macam begitu. Begitu juga dalam hal ini. Jadi Allah tidak akan mengampuni
kalau Allahnya disekutukan. Tapi Allah akan memberikan ampunan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan memberikan ampunan selain daripada musyrik. Maka itu tadi, kalau kita ini misalkan jadi tukang ajar itu brengsek hidup sekalipun gitu, asal jangan musyrik itu, masih ada harapan, masih ada harapan. Paling tidak sudah masa-masa ampang Tuhan baru tobat. Walaupun seperti itu masih ada. Karena wa man lam yatub wa man yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwidun li rabbih. Orang yang mati dan tidak tobat dari dosanya, maka perkara urusannya itu diserahkan kepada Allah. Artinya, kalau orang itu mati belum tobat, dosanya ada, tapi dia tidak musyrik ke Allah, maka urusannya adalah urusan Allah. Allah mau gimana nih? Kan bisa dua tuh, bisa ngampuni, bisa juga Allah ngampuni tapi dengan syarat nyebur dulu. Kan bisa begitu. Kalau dia mati dalam keadaan ada dosa yang belum ditobati oleh dia, tapi tidak musyrik dia. Makanya orang yang tidak sholat itu sampai dikufuri, itu hukumnya kufur itu selama dia itu mengaku sholat itu nggak ada kewajiban lagi bagi dia. Nggak ada urusan lagi saya dengan sholat, saya benci dengan sholat. Nah itu jadi kufur. Tapi kalau dia itu masih nerima hukum itu, kenapa kamu nggak sholat? Malas. Misalkan. Atau pura-pura, kenapa kamu nggak sholat? Sibuk dan sebagainya. Tapi dia masih ngaku bahwa itu kewajiban dia. Itu belum kufur tuh orang. Tapi dosa gede. Dosanya gede. Pakai ekspresi dong. Gede. So, kalau nggak pakai ekspresi kan gedenya nggak ketahuan. Itu dosanya gede. Itu nggak aja dulu. Tapi kalau gede, berarti saking. Selama dia masih menerima itu hukum. Tapi kalau sudah, kenapa bawa sholat? Alah, benci saya sholat. Sholat aja. Saya sholat tapi nggak ada efeknya. Berarti kan benci dengan sholat. Nah itu kufur tuh. Kalau sudah begitu syukur sudah jatuh sudah itu jurang kekufuran. Tapi kalau misalkan dia masih menerima, kamu tahu nggak konsekuensi nggak sholat? Saya tahu. Saya salah. Orang yang nggak sholat itu tahu ya? Tahu sih. Kalau begitu berarti dia masih menerima. Nah itu kalau misalkan mati dalam keadaan seperti itu, berarti urusannya adalah urusan Allah. Allah mau ampuni dia atau Allah siksa dulu dia. Wallahu a'lam bishawab. Itu karena li'anna fadlullahi wasi'un, karena karunia Allah itu luas. Wa rahmatuhu taghlibu ghadabuhu, bahkan rahmatnya Allah bisa mengalahkan kebencian Allah. Jadi wa kullu dzalik man lam yamut hadiman aw ghariqan. Jadi kesimpulan dari keseluruhnya itu, selagi dia belum mati hadiman hancur, aw ghariman atau tenggelam, aw maqtulan atau terbunuh dzulman secara zalim, wa illa fa yaqulu ma dzikra maqamat taubat. Jadi seluruhnya itu malam yamut, selagi dia itu tidak mati dalam keadaan hancur, atau mati dalam keadaan tenggelam, atau mati terbunuh secara zalim, dibunuh orang, itu dalam keadaan seperti itu makom taubat. Orang nggak sholat, orang banyak maksiat, ada dosa, belum sempat dia tobat, mati, tapi matinya itu tergiles tronton.
Misalkan, kan tragis. Nah, keadaan makomnya dia ketika tergiles kelontong itu adalah makom taubat. Makom taubat itu. Bisa jadi keadaan dirinya dihancurkan, matinya seperti itu adalah cara Allah untuk taubatnya dia. Itu makom taubat. Atau misalkan ditenggelamkan oleh Allah. Orang tukang maksiat lagi maling dikejar, loncat ke mahakam, mati di mahakam. Itu bisa jadi matinya dia tenggelam itu cara Allah memberikan makom taubatnya ke dia. Kan bisa jadi ketika dia kelompok-kelompokan, ya Allah, kan bisa. Dia kan bisa jadi macam begitu. Atau dibunuh secara zalim misalkan. Dia maling, dikejar, lalu dibakar hidup-hidup. Kan dia zalim itu. Ketika dia dibakar itu, apakah kita bisa memastikan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah? Kan bisa jadi dia teriak ke Allah. Karena perlindungan dia tidak ada lagi satu hal orang di sekitarnya, tidak ada lagi yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah. Akhirnya dia teriak, ya Allah taubat, ya Allah taubat. Dalam keadaan sudah dizalimi itu, mati dalam keadaan itu, maka dia mati dalam keadaan makom taubat itu. Jadi bisa jadi perkaranya adalah urusan Allah. Apakah Allah mau taubatnya dia itu diterima ketika itu? Lalu Allah ampuni nanti. Atau Allah siksa dulu dia itu, nanti diangkat oleh Allah. Asal selama tidak musyrik. Gimana Ustaz kalau yang koruptor? Itu juga sama. Itu matinya tergilas tronton misalkan, syukur. Itu. Yang koruptor itu misalkan kabur ke luar negeri, pesawatnya jatuh. Bisa jadi itu makom taubat bagi dia, walaupun duitnya belum dikasih lagi ke kita. Itu. Jadi itu cara Allah membuka peluang tobat di mayyasa bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kita tidak bisa menjadikan orang itu neraka aja. Dalam posisi seperti itu tuh pasti neraka. Tidak bisa. Karena makom tobatnya umat Nabi Muhammad itu sampai nafas di dada. Itu makom tobatnya umat Nabi Muhammad. Wa may yusyrik billah, siapa orang yang musyrik dengan Allah, menyekutukan Allah, faqad iftara isman azima, maka sungguh kata Allah, iftara, dia telah berbuat isman azima, dosa yang besar. Jadi yang dikhawatirkan itu musyriknya. Bagaimana kalau misalkan riya? Kan itu musyrik khafi juga disebutkan oleh para ulama, la syirkus asghar, bukan musyrik kecil, yaitu riya. Fa innahu min jumlatil dzunubil lati tughfar, karena musyrik khafi, riya itu termasuk jumlahan daripada dosa yang bisa diampuni. Memang riya itu musyrik karena menyekutukan amaliyah kita dengan yang lain. Harusnya kan amaliyah itu untuk Allah. Lalu kita ini misalkan karena amaliyahnya untuk manusia, berarti kan musyrik itu untuk Allah. Musyriknya peramalan kita dalam masalah itu adalah riya. Riya itu musyrik khafi. Nah, musyrik khafi itu adalah musyrik yang tidak terlihat, samar gitu. Tapi musyrik. Tapi musyriknya ini tidak dikategorikan musyrik yang keluar daripada itu. Karena sifat riya itu musyrik yang ada di dalamnya masih bisa ada celah ampunan dari Allah. Masih ada jalan kalau ini. Min jumlatil dzunub allati tughfar. Jadi termasuk jumlahan dosa yang bisa diampuni. Musyrik riya.
Ini orang-orang dulu yang Yahudi Nasara itu kan waduh, lain sudah. Karena mereka itu tidak segan-segan musyriknya, bahkan mengira an-nasyirka la yadurruhum liqauni ahbabuhum anbiya. Bahkan orang-orang kafir Yahudi Nasara itu mengira bahwa musyrik itu tidak akan membahayakan mereka. Kenapa? Liqauni ajdaduhum anbiya. Karena alasannya nenek moyang mereka itu para nabi. Satu. Jadi musyrik itu nggak apa-apa kata mereka. Karena nenek moyangnya para nabi. Jadi tameng ini. Jadi jaminan. Yang kedua, waza'amu annahum abna'ullahi wa ahibba'u. Mereka itu mengira bahwa Yahudi Nasara itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, bahkan kekasih-kekasih Allah. Jadi kalaupun musyrik gak apa-apa, karena kami ini anak-anak Tuhan. Piye sebenarnya? Nah, kata Allah bukan begitu. May yusyrik billah, pokoknya siapa orang yang musyrik ke Allah, faqad iftara isman 'azima. Sungguh kata Allah, dia terberbuat dosa yang besar. Gak ada urusan lagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Dah jam 7. Ya, kita sama-sama mau kerja lagi kita. Cukup sampai sini dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti di sesi akan. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum wallahu a'lam bishawab. Dah. Bisa tanya? Oke. Tanya. Nah, satu aja. Ya, ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua permasalahan yang kita bahas ini. Pertama, orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman. Yang kedua, musyrik. Nah, di antara dua ini apa bisa itu satu paket kan Pak Ustaz? Satu paket juga saya. Yang di atas dengan yang ayat untuk orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman pada kitab, dan berikutnya Allah tidak akan mengampuni dosa. Itu satu paket kan. Itu yang pertama. Satu lagi Ustaz. Satu kalimatnya innallaha la yusyrik, innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Tidak akan Allah tidak akan mengampuni itu. Tidak akan tuh adakah yang tidak diampuni itu. Ya. Itu aja Ustaz. Yang pertama memang satu paket. Ya. Orang-orang yang tidak menerima hukum Quran, mereka nanti akan dirubah mukanya. Siapa? Yang musyrik itu. Karena mereka sudah jelas kalau musyrik itu mereka tidak mau terima Quran. Akhirnya menyekutukan Allah. Lalu yang kedua, ini kan ampunan bersyarat. Jadi kan disebutkan ampunan bersyarat. Allah tidak akan mengampuni yang musyrik. Berarti kalau tidak musyrik, kan gitu maksudnya. Makanya disebutkan di sini, la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi Allah tidak akan mengampuni musyrik, tapi Allah akan mengampuni yang tidak musyrik. Berarti syarat. Kalau mau ampunan jangan musyrik. Bukan berarti zona keluar dari sini. Kalau musyrik nggak ada lagi urusan, pasti nggak bakal dapat ampunan. Itu. Syaratnya satu saja, jangan musyrik. La yang Allah tidak akan, bahasanya kan tidak akan, bakal ini tidak akan. Tidak akan mengampuni orang yang musyrik. Berarti kalau pertanyaannya, kalau tidak musyrik, gitu. Makanya sejahat-jahatnya kita asal jangan musyrik aja. Masih ada celah ampunan Allah. Masih ada celah urusan untuk dimaafkan. Asal jangan musyrik. Tapi kalau sudah musyrik, Allah gak suka.
Walaupun pada awalnya Allah pun berikan celah juga yang musyrik itu. Jangankan Fir'aun tadi ya, kita sudah jelaskan Fir'aun. Iblis saja. Iya, iblis itu kan nggak mau tobat dia ke Allah. Tapi dalam riwayat lain disebutkan iblis itu asal mau ngaku aja. Asal mau ngaku aja iblis itu. Allah terima tobatnya dia itu. Tapi karena dia itu kuku, gengsi, itu sampai akhirnya nggak mau dia, nggak mau terima. Bahkan konon ketika nanti dia yaumul kiamat, dunia sudah diratakan itu, iblis itu nanti ada nangis nanti di atasnya kuburan Adam. Iblis itu nangis di atas kuburan Adam. Ketika dia nangis, itu menyesali sebetulnya, menyesali perbuatan dia. Begitu sudah itu kelihatan sama malaikat, lalu ditanya sama malaikat, "Hei iblis, lagi ngapain kamu di situ? Itu kan kuburan Adam di situ." Apa jawaban dia? "Oh, kalau tahu ini kuburan Adam, aku nggak bakal di sini." Padahal dia tahu itu memang kuburan Adam. Nangis itu dia tuh nggak apa ya, nyesal sebetulnya. Tapi karena gengsi, kembali lagi lah. Gitu, ya. Jadi asal jangan musyrik aja. Tapi bukan berarti saya nyuruh dosa ya. Bukan berarti kata Ustaz juga yang penting. Yang penting gak musyrik aja, lalu maksiat itu jangan. Sepanjang tidak disengaja. Oke, cukup. Terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan kita diberikan oleh Allah diri yang bersih, diri yang baik, diri yang senantiasa dijaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa Muhammadin. اللهم ارحمنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه اهلنا وقربت لنا في ديننا توسلنا بطاعتك وسلم بطاعتك انت رزقنا واسع وترزق الامل. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.